Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf barusan sholat dulu. Saya tadi ketiduran terus ya belum sholat, ya sholat dulu. Ini cuman segini, nggak ada tambahan. Sedikit sekali, 10 orang. Jangan dicatin. Ini nanti kita kan ngebuat, kan penanggung jawab kelas ya, buat rekap apa namanya, buat rekap kehadiran, kan rekap kehadiran 1 sampai 14. Nanti buatkan saya catatan ya di situ, misalkan pertemuan keberapa orang ini cuman masuk pas awalnya aja gitu, pas depannya aja, pas belakangnya enggak. Terus atau misalkan ini sering apa namanya absen doang gitu, padahal mah enggak gitu. Nanti dibuat catatan ya, atau sering terlambat atau apalah. Jadi biar penilaiannya adil. Nanti kita dibuat di bagian apa namanya, di bagian absensi itu keterangan ya. Jadi apakah hadir selalu tepat waktu, sering terlambat, sering izin, sering tidak masuk, hanya depannya aja misalkan, gitu ya, dibuat catatannya. Oke, sekarang nyalain dulu kameranya biar saya ingat mukanya masing-masing. Kalau itu sama siapa ini angkatan lama, cuman seorang ya? Apa ada lagi? Saya doang, Pak. Oh, sendiri, oke. Masih ada SKS lain selain mata kuliah ini? Masih ada beberapa, Pak. Apalagi tuh yang belum selesai? Mirsa, Pak, Mirsa. Yang kemarin sekelas ini, apa? Bukan yang ini, kamu ada mata kuliah lagi nggak yang belum beres selain ini? Ada, Pak. Masih ada 2. Apalagi tuh? Yang analisis keuangan juga sama ini, Pak. Apa? Satunya zakat. Analisis laporan keuangan kan sama saya. Iya, analisis keuangan sama Bapak. Satu lagi apa lagi? Sama zakat. Zakat. Ada mata kuliah zakat? Ada, Pak. Pak ini, Pak siapa? Pak Risaldi. Oh, oke. Baik. Aisyah mana ini nggak nyalain kamera? Fikri, Vidya. Aisyah ada nggak? Hadir nggak sebetulnya? Hadir, Pak. Sebentar, Pak. Nah, Fikri ada nggak ini orangnya? Vidya ada nggak orangnya? Ada, Pak. Kemudian mati lampu, Pak. Masa mati lampu sampai segelap itu? Enggak, maksudnya saya belum nyalain kamera, Pak. Nih, kalau dikayain aja tuh, lihat. Saya bisa jadi seterang ini nih. Semati lampu apapun, bisa digelapin, bisa. Oh. Dinyalain biar saya ingat orangnya satu-satu. Saya takut ini ya Pak, kebanyakan nggak begitu merhatiin sebetulnya ketika perkuliahan. Vidya tuh sebetulnya ada nggak ini orangnya gitu. Vidya ada nggak sebetulnya kamu Vidya? Ada, Pak. Kenapa nggak pernah nyalain? Kameranya rusak, Pak, jadi nggak bisa on cam. Pakai HP atau pakai laptop ini? Pakai laptop, Pak. Ya pakai HP aja. Anis nyalain itunya kameranya. Iya, Pak, sebentar. Anggap aja ini lagi absen gitu kan.
Kalau di kelas di absen satu-satu, kemana itu? Pak lagi keluar dulu, Pak pipis dulu, ya udah nggak di absen dulu. Anis ini apa? Jangan-jangan belum pakai kerudung, belum pakai baju, baru selesai mandi, wah parah. Pikir kenapa kamu pakai masker? Emang lagi di luar? Lagi di mana? Kamu Nggak ngomong apa-apa, Pak. enggak? Baik. Jadi total harusnya berapa orang total semua kita? Ini kamu dari kosan ya kita ya? Ini yang lain juga sama, udah pada di kosan siap-siap apa KKN. 20 berapa? Kita? Wah, banyak yang nggak adanya ya, 10 orang. Aduh. Gitu ya, maksud saya dikasih catatan ya ke saya. Biar orang-orang yang malas-malas kuliah itu saya kasih C aja lah. Ngapain ngasih nilai tinggi-tinggi? Ya, nanti tolong dikasih catatan. Pak ini Pak, si ini sering bolos. Pak Farhan Pak, itu kalau kuliahnya sambil tidur itu tulis aja gitu nggak apa-apa. Kamu jangan takut nanti sama teman-teman ya. Kamu ketika ngirim absen ke saya, yang 14 pertemuan itu nggak perlu ditembuskan ke teman-temannya. Langsung aja kirim ke saya. Biar adil ya. Jadi siapa yang sekolah kuliah serius dapat nilai yang serius juga. Yang nggak serius ya nggak perlu diperhatiin serius lah. Biar adil. Oke, hari ini kita bicara tentang manajemen piutang. Manajemen hutang. Minggu kemarin kita bicara soal manajemen piutang. Lihat perbedaannya. Ketika kita bicara tentang manajemen hutang, maka yang kita bicarakan adalah likuiditas. Sama-sama bicara kas, arus kas, tapi pokok perhatian kita itu pada likuiditas. Jadi kalau bikin skripsi kira-kira pengaruh likuiditas terhadap manajemen hutang. Kalau pada piutang, pengaruh persediaan terhadap manajemen hutang. Jadi pada piutang itu yang kita perhatikan adalah apakah kita punya cukup ketersediaan produk nggak untuk kita hutangkan pada orang lain. Jadi pola pembicaranya adalah apakah kita punya cukup produk nggak untuk dihutangkan pada orang lain, untuk orang membeli dengan cara berhutang. Pada manajemen hutang, apakah kita punya cukup uang untuk membayar hutang-hutang kita? Bedanya cara berpikirnya. Pada sesi ini kita akan membicarakan beberapa istilah baru. Salah satu istilah baru yang akan kita bicarakan adalah tentang float. Float ini Anda boleh menerjemahkannya sebagai mengambang, Anda boleh menerjemahnya mengapung, dan apapun yang mirip-mirip dengan itu. Tetapi makna yang paling dekat, float itu sebetulnya artinya penundaan. Jadi kita akan bicara tentang float, tentang komponennya, tentang tanggung jawab manajer keuangan yang berkaitan dengan float ini, dan seterusnya sampai kemudian kita membicarakan tentang kelebihan atau kekurangan kas. Nah, apa itu float? Kita bicara tentang apa itu float dulu. Nah, kita sebelum bicara tentang apa itu float, kita bicara tentang salah satu jenis pekerjaan manajer keuangan. Jadi manajer keuangan itu salah satunya adalah manajer kas. Itu skopnya lebih kecil, tugasnya relatif hanya 3 ini. Bagaimana menerima uang, bagaimana menyimpannya dalam satu akun tertentu, dan kemudian mencairkannya. Jadi secara umum pekerjaan utamanya itu di lapangan pekerjaannya adalah hakikatnya menerima pembayaran dari pelanggan, kemudian membayar pada para pemasok. Jadi perusahaan kita ambil barang dari mana, kita bayar, kita jual pada orang lain, kita dibayar. Nah, karena semua pembayaran itu melalui transfer rekening bank,
maka kita melakukan pekerjaan lain namanya rekonsiliasi atau disebut rekon, disingkat rekon. Intinya sama. Rekonsiliasi itu adalah pekerjaan manajer kas yang membandingkan catatan penerimaan uang masuk dan pembayaran atau uang keluar pada rekening perusahaan yang ada di bank. Jadi membandingkan tuh. Jadi apakah catatan kita dengan catatan bank itu sama atau tidak gitu. Kalau misalkan tidak, sebelah mana tidaknya, kemudian dicari solusinya. Biasanya rekonsiliasi itu dibuat sebulan sekali. Jadi sebulan sekali kita biasanya minta print out dari bank, diminta dicetakkan arus keluar masuk uang. Nah, arus keluar masuk uang itu kemudian kita bandingkan dengan catatan kita. Apakah mungkin ada perbedaan? Nah, itu untuk membandingkan, takutnya ada kesalahan pencatatan. Nah, float itu mengacu pada suatu keadaan atau waktu di mana dana yang dikirimkan oleh pembayar sudah dikirimkan, tetapi dana tersebut belum dapat digunakan untuk menerima pembayaran. Jadi float itu begini, float itu keadaan. Tuh, ketika dana yang telah dikirimkan oleh seseorang pembayar pada kita itu, kita belum bisa menggunakannya. Nah, float itu keadaan kira-kira seperti itulah. Yang membayar sudah merasa bayar, tetapi kita belum bisa menggunakannya. Ada beberapa hal yang mengakibatkan float terjadi. Ada 4 komponen utama float. Pertama adalah mail float. Mail float itu keadaan ketika terjadi penundaan penggunaan uang karena waktu di perjalanan. Jadi misalkan kita menerima pembayaran, ceknya kemudian dikirim lewat pos atau yang kira-kira semisal itu. Kemudian seperti yang kita tahu, pos kita atau pengiriman dokumen kita rata-rata paling cepat itu 1 hari. Untuk pengiriman keluar Pulau Jawa itu rata-rata bisa sampai lebih dari 3 hari. Nah, kira-kira float itu terjadi atau penundaan itu terjadi atau pengambangan itu terjadi atau pengapungan itu terjadi karena proses pengiriman surat ini. Nah, kemudian proses yang dimaksud pada nomor 2 adalah proses yang terjadi di perusahaan kita. Jadi tentu saja ketika surat datang di perusahaan besar itu tidak ujuk-ujuk langsung dari tukang pos atau pengiriman itu langsung ke tangan kita, enggak. Itu biasanya dikumpul di kantor satpam, di resepsionis, di sekretariatan, dan seterusnya. Baru kemudian berjenjang naik sampai ke orang yang bersangkutan. Bahkan bisa jadi begini, ada surat masuk sampai ke resepsionis atau ke sekretariatan, kemudian masuk dulu harus ke sekretaris perusahaan kemudian membuat disposisi. Ini surat harus kemana, siapa yang mengerjakan, gitu ya, membuat memo atau disposisi. Itu di semua lembaga pemerintah juga sama. Ya, kecuali kalau lembaga pemerintahnya kecil ya, kantornya kecil, orang-orangnya sedikit, itu biasanya bisa diterima langsung. Tapi pada umumnya semua surat itu masuk lewat sekretariat dulu atau lewat resepsionis dulu. Dari sana kemudian ada disposisi menuju orang tertentu. Nah, jadi ada proses yang membuat surat yang tadi sudah dikirim atau cek yang tadi sudah dikirim itu tidak bisa langsung digunakan karena proses birokrasi yang ada di perusahaan. Kalau mail float itu tadi biasanya bisa sampai 1 atau 3 hari. Kalau proses float selama-lamanya di dalam satu perusahaan itu paling lama 1 hari. Biasanya SOP yang ada dalam sebuah perusahaan, tata kelola perusahaan itu, tata kelola persuratan itu 1 hari. Untuk lembaga negara bahkan beberapa ada yang mematok 3 jam. Jadi 3 jam surat sampai ke sekretariat, dari sekretariat harus sampai lagi ke tangan yang bersangkutan paling lama 3 jam. Tetapi 3 jam itu juga sudah float. Artinya ada jeda waktu antara seharusnya uang digunakan dengan tanda bukti itu sampai ke tangan kita. Nah, float yang ketiga karena ketersediaan. Ketersediaan itu karena memang yang bersangkutan mengirimkan cek itu tidak dalam keadaan punya uang. Bolehkah? Boleh. Jadi ada beberapa cek yang sifatnya cek mundur. Jadi uangnya nggak ada di dalamnya gitu. Jadi misalkan Nafiah beli
sejumlah sepatu dari Nafis dikirim, barangnya langsung, tetapi pembayarannya di titik mangsanya misalkan ditulis tanggal hari ini 7 Juni 2021. Kemudian Nafiah itu karena merasa sudah terima ceknya, dia berangkat ke bank. Pas nyampe ke bank ternyata uangnya nggak ada. Jadi cek itu ketika diminta dicairkan, kata banknya, maaf rekening ini uangnya nggak ada. Nah itu biasanya karena ketersediaan uang pada Nafis itu tidak ada. Jadi Nafis memang belum punya uangnya. Nah biasanya seharusnya Nafis ngomong dulu ke Nafiah bahwa cek ini baru bisa dicairkan tanggal berapa. Jadi bolehkah kejadian seperti itu? Boleh, tetapi seharusnya pembuat cek atau penulis cek itu ngomong kapan bisa dicairkannya. Jadi tidak boleh memundurkan cek tanpa sepengetahuan yang menerima. Nah, jadi begitu ya, cek itu boleh mundur. Berikutnya bisa jadi kejadiannya begini. Nafiah itu sudah terima cek, sesudah ada mail float, sesudah ada proses, kemudian sampai nih ke Nafiah. Nafiah tidak ada pemberitahuan dari Nafis soal pemunduran pencairan. Artinya uang ini bisa dipakai kan? Berangkatlah ke bank, nyampe ke bank, banknya kaget karena di ceknya ditulis 250 juta itu. Jadi Nafiah tanpa memberitahu bank itu bilang bahwa saya akan mencairkan uang hasil jual sepatu saya sebesar 250 juta. Banknya kaget karena tidak terbiasa misalkan menyediakan uang segitu. Nah, bank-bank kecil biasanya kantor cabang pembantu, kantor kas apalagi ya, kantor kas lebih kecil lagi. Kantor kas, kantor cabang pembantu, itu nggak bisa mencairkan uang sebesar itu. Biasanya kalau kita mencairkan uang besar, kita berkewajiban telepon dulu. Jadi Nafiah itu harusnya telepon dulu ke bank. Halo Bapak, Ibu, dari bank titik-titik, saya mau mencairkan cek saya besarnya 250 juta. Bisakah hari ini? Nah, biasanya ada gitu. Jadi kalau misalkan tidak bisa, bolehkah bank jawab tidak bisa? Boleh. Karena memang uang di bank juga terbatas. Bisa, tetapi misalkan besok hari, biasanya begitu. Selama-lamanya itu proses ini paling lama sehari sesudahnya. Jadi kalau misalkan bank sampai tidak mampu mencairkan cek dari nasabah terlalu lama, itu menandakan bank itu likuiditasnya rendah sekali. Nah, itu bisa sampai dimarahi nanti sama OJK atau sama BI itu. Tidak boleh. Karena misalkan bank itu sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak bisa juga mencairkan uangnya. Artinya kan banknya nggak punya duit. Padahal Nafis tentu saja sudah menandatangani cek itu karena dia punya uang di bank itu. Jadi bank penerbit itu haruslah memiliki uang yang Nafis tabungkan. Bisakah ada kejadian banknya nggak punya uangnya? Bisa. Jadi ketika bank tingkat likuiditasnya rendah, itu yang harus diperhatikan ya. Jadi clearing float itu kemungkinan terjadi karena memang bank yang bersangkutan tingkat likuiditasnya rendah, atau bank itu pada umumnya rendah. Jadi bank bersangkutan itu artinya bank yang kita kunjungi. Apalagi di kota-kota kecil ya. Misalkan kita lagi ada di NTT, di kota apa gitu, kota kecil sekali, dan tiba-tiba datang ke bank itu mau mencairkan uang 2,5 miliar. Uangnya tentu tidak ada, bank itu nggak akan punya. Biasanya butuh waktu untuk mencairkan itu. Walaupun banknya misalkan bank terkenal, Bank BNI gitu, kan pasti liquid kan, dia punya uang, tetapi itu di kantor pusatnya. Tapi apakah di kantor-kantor cabangnya juga punya uang dalam jumlah besar-besar seperti itu? Mungkin enggak. Nah, oleh karena itu penting untuk melakukan komunikasi, menanyakan pada bank, apakah bank punya uangnya atau tidak. Nah, jadi pekerjaan manajer kas itu berarti luas sekali itu tadi, sampai harus nelpon, menghubungi bank, apakah uangnya ada atau tidak, dan seterusnya. Kita juga harus kasih tahu ke bank itu, kita kirim cek nih ke teman bisnis saya sebesar gini, nanti kalau ada proses pencairan tolong dibantu ya. Kok ada itu. Jadi manajer kas itu juga berfungsi untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Kemudian manajer kas itu berfungsi juga, pekerjaannya itu salah satunya adalah bisa memperkirakan arus kas. Jadi manajer kas harus tahu persis ada uang berapa, nanti ada uang berapa, kapan-kapan butuh uang berapa, itu harus jelas. Jadi butuh uang berapa, akan ada uang berapa, dia harus tahu.
Kenapa? Itu sebabnya mereka itu memiliki informasi yang luas sekali. Jadi manajer kas itu punya informasi yang luas. Nah, di beberapa perusahaan istilah manajer kas itu tidak ada. Ada misalkan istilahnya treasury. Ada istilahnya treasury, ada istilahnya bendahara, tetapi maknanya sama. Jadi orang yang memiliki tugas kewajiban untuk mengelola arus kas. Nah, dia disebutnya ada beberapa istilah ya di perusahaan itu atau di perusahaan atau di kantor pemerintah itu ada manajer kas, ada bendahara, ada treasury. Nah, fungsi utama dia sesudah dia tahu berapa perkiraan uang, maka dia harus mampu mengambil keputusan tertentu. Apakah uang yang bersaldo ya ada sisanya, jadi check-innya ternyata hari ini atau bulan ini ada saldonya. Cek yang keluar dengan cek yang masuk itu positif, ada saldonya. Jadi surplus lah kira-kira. Maka kemudian dia harus mampu berinvestasi. Nah kalau kurang, dia juga harus mampu meminjam. Jadi misalkan kasnya sifatnya negatif. Negatif itu artinya lebih banyak kita harus bayar ke orang lain ketimbang kita menerima dari orang lain. Nah, ketika kejadiannya seperti ini, seorang manajer kas, seorang bendahara harus mampu mencari pinjaman untuk agar kas itu tetap berlangsung. Jadi uang cash di kas itu tetap ada. Jadi kalau begitu, manajer kas itu harus mampu menentukan apakah perusahaan akan mengalami surplus, akan kata-katanya. Akan itu artinya memperkirakan. Jadi apakah dia akan mengalami surplus atau defisit pada setiap rekening giro itu. Kemudian bagaimana mengelola selisihnya? Selisih itu artinya selisih negatif, defisit, ataupun selisih positif, surplus. Mau diapain tuh? Bagaimana cara mengelola selisihnya? Ketika surplus, mau investasi di mana? Ketika defisit, mau cari utangan kemana? Nah, itu yang harus dipikirkan oleh manajer kas. Jadi manajer kas itu luas sekali bidang kerjanya. Nah, tadi saya mengatakan bahwa salah satu pekerjaan dari manajer kas itu adalah pengumpulan. Pengumpulan itu artinya mengumpulkan cek ya, mengumpulkan uang, mengumpulkan transfer dari orang-orang. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana caranya mengurangi komponen float. Mengurangi komponen float selama area pengumpulan ini. Tadi kan saya katakan float itu bisa terjadi pada proses tata persuratan, pada proses rekomendasi di dalam perusahaan, bisa karena ketersediaan, bisa karena clearing. Nah, ketika mengumpulkan ini, maka manajer kas itu harus mempertimbangkan bagaimana caranya agar komponen float ini bisa dikurangi. Kalau dihilangkan nggak bisa. Jadi float itu tidak bisa dihilangkan. Artinya apakah ada metode untuk menghilangkan float? Tidak ada. Yang ada itu mengurangi komponen mana yang bisa dikurangi agar kemudian setiap uang yang beredar di perusahaan kita itu bisa segera kita gunakan. Nah, lazimnya memang di dalam setiap perusahaan itu, setiap perusahaan memang berusaha menunda pembayaran. Jadi misalkan Anda punya perusahaan, kemudian perusahaan Anda punya kredit tertentu harus dibayar, maka yang harus dicek kapan terakhir Anda boleh bayar. Kenapa? Ya kalau bisa terakhir aja. Misalkan tadi pada kasus tadi itu Navia tahu bahwa Nafis dikasih tahu oleh Navia pembayaran terakhir itu tanggal 10. Maka Nafis itu tidak perlu buru-buru bayar tanggal 7 sekarang. Ngapain buru-buru? Kalau bisa bayar tanggal 9 atau tanggal 10, ya bayar tanggal 9 atau 10 aja. Buat apa? Nah, uangnya lebih baik gunakan untuk investasi di tempat lain. Jadi kalau misalkan Nafiah itu menerima float ya, keterlambatan pembayaran dari Nafis, nggak perlu marah-marah juga. Bayarnya lambat-lambat lah. Memang kan tadi diizinkan sampai tanggal 10. Jadi kalau misalkan waktu pembayaran diizinkan sampai tanggal 10, maka Nafiah itu harus memperkirakan memang tanggal 10 baru terima uang. Dan plus floatnya, plus waktu jeda yang kemudian timbul karena itu. Nah, apa kemudian strategi dari Nafiah? Kan tadi strategi Nafis adalah memperlambat proses pembayaran.
menunda proses pembayaran. Strategi Nafiah apa? Strategi Nafiah memberikan diskon. Nafis, kalau kamu bayar sebelum tanggal 10, misalkan tanggal 7 dapat diskon deh 5% pembayarannya. Jadi strategi Nafiah itu untuk mendapatkan uang sesegera mungkin adalah dengan mengurangi keuntungan. Caranya memberikan diskon. Jadi para pelanggan yang membayar lebih cepat dikasih diskon. Jadi kalau misalkan Asa, misalkan biasa bayar kredit motornya itu diwajibkan itu tanggal 5 terakhir, perusahaan-perusahaan leasing itu misalkan bilang begini, kamu kalau sebelum ganti bulan sudah bayar, dapat diskon 5%. Wah, Asa tertarik nih, maka bayar lebih cepat. Nah, bayar lebih cepat atau lebih lambat, itulah yang disebut sebagai manajemen hutang dagang. Jadi manajemen hutang dagang itu mengelola apakah kita akan membayar lebih cepat atau lebih lambat. Tetapi yang tidak boleh adalah menunda pembayaran di luar tanggal. Misalkan tadi diizinkan sampai tanggal 10, Nafis bayar tanggal 15, nggak boleh, itu disebutnya tidak etis. Jadi menunda pembayaran itu artinya bukan berarti kemudian di luar dari yang diperjanjikan, nggak boleh. Kalau diperjanjikan tanggal 10, ya paling lambat tanggal 10. Nggak boleh lewat dari situ. Kalau lewat dari tanggal itu, maka Nafis sebagai manajer kas di perusahaan sana, atau perusahaannya akan sulit dipercaya lagi. Jadi nanti Nafiah itu kalau misalkan menerima pesanan dari Nafis, akan mikir 2 kali. Misalkan ada pelanggan yang lebih rajin membayar, Eva misalkan. Kalau bilang tanggal 10, dia bayar tanggal 10, maka Nafiah akan lebih memilih menjual barang ke Eva daripada ke Nafis. Itu efek dari tidak etis, tindakan tidak etis yang dilakukan ketika kita menunda pembayaran dalam arti di luar dari masa pembayaran. Jadi menunda itu bukan berarti tidak bayar tepat waktu ya, tetap harus tepat waktu. Nah, jenis pengumpulan itu ada 3, ada field banking system, ada sistem pengumpulan berbasis surat, dan sistem elektronik. Perbedaan terbesarnya secara sederhana begini, kalau banking system itu bank yang urus. Jadi cek masuk, cek keluar, bank yang urus, bank yang menyelesaikan. Kalau yang kedua itu menggunakan pos yang tadi saya katakan, lewat pengiriman dokumen. Jadi betul-betul manual gitu ya, pengirimannya betul-betul manual. Sistem elektronik ini yang sedang berkembang sekarang. Jadi sistem elektronik itu seperti saya kan menggunakan Bank Syariah Indonesia ya. Saya Bank Syariah Indonesia, saya bayar listrik nggak ke PLN. Saya bayar PDAM nggak berangkat ke PLN. Bahkan semua transaksi keuangan saya bayar mobil, bayar rumah, bayar motor, semua lewat Bank Syariah Indonesia. Apakah pertanyaannya saya itu punya utang ke Bank Syariah Indonesia? Enggak. Bank Syariah Indonesia itu adalah sistem elektronik yang mengatur tata keuangan saya. Jadi saya mau ngapa-ngapain lewat Bank Syariah Indonesia, lewat mobile bankingnya. Sekarang kan hampir semua kehidupan seperti itu. Anda belanja, saya kemarin saya beli tisu, apa namanya? Ini tuh namanya masker. Saya beli masker lewat Tokopedia. Tokopedia, apakah Tokopedia jualan masker? Kan enggak. Tokopedia itu hanya lembaga penampungan elektroniknya saja. Nah, saya beli masker ke toko masker. Apa nama mereknya ya? KN95, taruhlah itu nama mereknya ya. Nah, saya beli dari KN95 bukan dari Tokopedia kan? Tetapi saya bayar secara elektronik lewat Tokopedia. Nah, jadi pembayaran elektronik ini kemudian digemari orang karena relatif cepat, walaupun nggak cepat-cepat amat. Jadi kalau misalkan Liza punya usaha makan, punya restoran, kemudian Eva beli makanan dari Liza melalui GoFood misalkan, Liza kan terima uang tuh. Liza terima uang dari GoPay, itu nggak bisa langsung cair. Itu ada jeda berapa hari. Nah, jeda inilah yang kita sebut sebagai float. Jadi kalau begitu, Pak, apa artinya float itu akan ada di sistem pembayaran manapun? Ya, mau apapun caranya pasti ada floatnya. Nah, tergantung sekarang bagaimana caranya memperkecil itu. Cari teknik, cari cara. Tadi Nafiah punya strategi untuk mengurangi floatnya apa? Kasih diskon. Biar orang cepat membayar, kasih diskon. Biar dia membayarnya cepat gitu. Atau misalkan, Pak, bolehkah saya menggunakan sistem pembayaran elektronik punya saya sendiri? Boleh. Misalkan, Pak, ngapain pakai pakai Tokopedia, pakai OVO,
pakai Dana gitu ya, pakai Samsung Pay, saya mau pakai sistem pembayaran saya aja Pak, boleh. Bahkan kata saya tadi, kenapa nggak pakai yang seperti saya, pakai BSI Mobile Banking, pembayaran jauh lebih cepat. Hanya tentu saja sistem pembayaran ini dibatasi, semua pembayaran ada batasnya, ada batasan transaksi uangnya lah kira-kira. Ya, karena untuk keamanan masing-masing para pengelola. Nah, jadi Anda boleh pilih yang mana saja, mau banking system, mau berbasis surat, mau sistem elektronik. Anda ketika nanti ada di lapangan, bekerja sebagai manajer kas, Anda yang tahu persis mana yang kira-kira paling cocok untuk perusahaan Anda. Misalkan, Anda perusahaannya di Papua, jadi Anda punya pabrik di Papua, pelanggan Anda itu ada di seluruh tempat tetapi bukan di Papua. Tentu sistem penggunaan surat itu nggak efektif, karena lama waktunya kan. Apa waktu yang paling cepat? Elektronik, lebih cepat. Atau lewat bank, lebih cepat. Anda tinggal pilih mana yang menurut Anda lebih cocok gitu ya. Kalau misalkan Anda ada di Bandung, semua pelanggan Anda ada di Bandung, ya menurut saya lebih cepat itu ya pakai surat. Karena akan sampai tepat waktu cuma 1 hari. Jadi hari ini dikirimkan, hari ini sampai. Nah, jadi pilihlah mana yang kira-kira menurut Anda paling tepat untuk perusahaan Anda. Tidak ada sistem pengumpulan terbaik, nggak ada. Nah, ruang lingkup transfer itu mekanismenya terbagi jadi 3. Ada pemeriksaan transfer penyimpanan, ada clearing house otomatis, ada transfer kawat. Ini kalau zaman sekarang tuh sebetulnya beberapa istilah sudah tidak cocok. Misalkan seperti transfer kawat tadi ya, itu kalau sekarang istilah yang digunakan itu lebih sering menggunakan telex. Jadi kalau misalkan saya menerima pembayaran dari Bank Mandiri, tetapi rekening saya yang digunakan adalah Bank Jabar, dan dia bank kelas 2 misalkan, itu kan tidak bisa langsung transfer ke saya. Itu biasanya lewat bank lain dulu. Nah, bank lain itu memberitahu pada kita bahwa sudah ada cek itu menggunakan telex. Biasanya pemerintah yang menggunakan ini. Jadi kalau misalkan saya mau mencairkan uang untuk kepentingan pemerintahan, mengajukan ke kantor pemerintah, ke kantor perbendaharaan, kantor pembendaharaan nanti tidak mengirimkan cek. Jadi kantor pembendaharaan itu tidak mencetak cek untuk mengambil uang ke untuk menyuruh kita ngambil uang ke bank itu. Dia menerbitkan bentuknya telex gitu, pakai kawat gitulah kira-kira kalau zaman dulu itu. Pakai telegram ke bank. Jadi dia bilang, "Bang, ini Pak Darmawan mau mencairkan uang 1 miliar untuk kepentingan titik-titik-titik." Udah selesai. Dan kita bisa ngambil uangnya. Nah, itu mekanismenya. Jadi ada beberapa mekanisme dan itu sangat tergantung dengan mekanisme yang digunakan oleh perusahaan. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa manajemen hutang dagang itu hakikatnya manajemen waktu. Jadi waktu yang kita kelola itu. Kapan kita mau segera membayar, mau menunda pembayaran, apa untungnya buat kita di sekitar ketika kita membeli bahan mentah dan kemudian pembayaran pada para pemasok itu. Nah, itu kita mempertimbangkan itu. Nah, dasar pertimbangannya tentu untung rugi. Di buku saya sudah membuatkan rumus tentang berapa sebesar untung yang didapat dari proses penundaan pembayaran ini. Anda boleh membacanya. Nah, pada metode pencairan ada 3 metode pencairan. Ada zero balance account, ada control disbursement, ada pembayaran positif. Masing-masing ciri khasnya begini. Jadi kan tadi kan metode itu pengumpulan ada 3 metode, kemudian menempatkan dalam satu rekening, dari satu rekening itu kemudian kita cairkan. Nah, cairkannya ada 3 cara. Ada zero balance. Zero balance itu artinya kita membuat atau memerintahkan bank untuk membuat agar cek kita itu 0 pada kurun waktu tertentu. Misalkan kurun waktunya hari. Jadi pada akhir hari, bank akan memotong uang kita jika uang kita kurang, kalau defisit. Jadi kalau cek kita statusnya defisit, maka kita akan dikurangi anggarannya, tabungan kita untuk membayar cek ini.
Atau jika cek kita ternyata jumlahnya surplus, artinya banyak orang yang membayar dan kita sedikit membayar pada orang lain, maka kemudian uang yang bersisa itu, surplus itu kemudian dialihkan pada rekening lain. Ada satu lagi, control disbursement. Itu kalau bedanya zero itu kan diurus langsung tuh sama bank. Mereka yang ngurus soal surplus atau defisitnya. Kalau kontrol kita yang ngurus. Jadi biasanya pihak bank itu menghubungi kita. Dia mengatakan ini ada cek ini, cek ini, cek ini, cek ini untuk pembayaran. Maka kemudian kita ditanya apakah kita akan mengambangkan pembayaran atau menunda pembayaran atau mau bayar segera gitu. Biasanya kalau penerimaan uang pasti kita langsung anggukin. Uang masuk itu pasti kita langsung terima, tetapi kita pembayaran, kita kadang-kadang menunda itu. Nah, kita yang diberi kekuasaan untuk memutuskan apakah mau menunda atau tidak. Nah, ada satu lagi metode pencairan, itu pembayaran positif. Pembayaran positif itu artinya ada suatu mekanisme di mana cek yang harus kita bayar itu betul-betul dicek dulu. Apakah pembayarannya itu benar, apakah ada masalah atau tidak. Jangan sampai kemudian kita membayar cek yang palsu misalkan. Cek yang ada tindak kejahatan di dalamnya. Jadi pembeliannya padahal nggak ada gitu ya, tapi kita harus membayar, itu sangat mungkin. Jadi kejahatan yang paling sering terjadi di dalam. Baik, kita teruskan. Jadi metode pencairan seperti halnya dengan metode atau mekanisme pengumpulan juga ada 3. Ada zero balance, ada control disbursement, dan ada pembayaran positif. Nah, metode pembayaran yang paling sering digunakan itu sebetulnya sangat tergantung dengan kondisi kesehatan perusahaan itu atau kepercayaan perusahaan itu terhadap banknya atau terhadap para pelanggannya. Jadi kita bisa pilih yang mana. Tetapi kalau Anda ingin aman, saya lebih menyarankan perusahaan Anda menggunakan metode pencairan kontrol. Jadi pencairan itu kita kontrol betul mana yang paling menguntungkan bagi kita. Jadi float itu bukan persoalan masalah. Kadang-kadang kita juga harus menggunakan float sebagai strategi. Saya katakan tadi bahwa selama kita bisa menunda pembayaran, tundalah pembayaran itu. Gunakan uang itu untuk sesuatu yang lebih penting di perusahaan Anda. Jadi menunda pembayaran itu bukan kejahatan, itu strategi. Nah, yang jadi masalah adalah persoalan tadi banyaknya tindak kejahatan di dalam sistem pembayaran ini. Mungkin Anda sering dengar ya, ada orang yang melakukan pembelanjaan palsu, menggunakan rekening palsu, menggunakan cek palsu, menggunakan nomor kartu kredit palsu, dan seterusnya. Untuk mencegah ini, penipuan, kejahatan, dan seterusnya di dalam bidang transfer, di dalam bidang cek ini, ada beberapa hal yang Anda di perusahaan bisa lakukan untuk menghindari itu. Pertama, kalau Anda masuk ke perusahaan, kemudian Anda bekerja di perusahaan itu, yang Anda harus cek pertama kali adalah apakah ada aturan di perusahaan itu yang mengatur tentang bagaimana cara, prosedur, kebijakan, SOP, tentang membuat dan mencairkan cek. Jadi menulis cek itu, siapa yang membuat, berapa nominalnya, siapa yang mencairkan, siapa yang pegang hasil uangnya itu, adakah aturannya? Jadi kalau Anda jadi manajer kas di sebuah perusahaan, cek dulu apakah ada nggak peraturannya. Kalau nggak ada, buat dulu. Buat disetujui oleh komisaris dan direksi tentang bagaimana kebijakan dan prosedur penulisan dan pencairan cek itu. Yang kedua, kalau sudah prosedurnya ada, maka kita coba patuhi itu. Nah, yang pasti adalah yang kita harus patuhi itu termasuk salah satunya memisahkan tugas penerbitan cek. Jadi orang yang menyatakan persetujuan ceknya itu jangan orang yang sama dengan orang yang menandatangan gitu. Jadi misalkan yang menyatakan persetujuan penerbitan cek itu direktur keuangan gitu. Kemudian yang menandatangan itu kepala subbagian keuangan. Kemudian yang ngambil uang dari bank itu misalkan manajer kas. Nah, jadi rekonsiliasi yang ngambil uang dari bank itu misalkan manajer kas. Nggak boleh sama. Misalkan yang menyatakan ACC orang itu, yang nanda tangan orang itu, yang ngambil uang orang itu nggak boleh. Kalau misalkan kita memberikan satu kebijakan keuangan tentang cek ini pada satu orang di dalam satu perusahaan itu berbahaya.
kemungkinan manipulasinya tinggi sekali. Jadi kalau ada orang diberikan keleluasan seperti itu, bahaya sekali karena orang itu akan bisa mencairkan apa ya, itu berbahaya. Kemudian yang kedua itu ada dari sisi kita di perusahaan, kita cek tuh kalau nerima cek itu. Jadi kalau kita menerima cek, kita periksa dulu apakah ada cetakan mikronya, apakah ada tanda air ya, ada watermark, apakah ceknya benar betul-betul bahannya bagus gitu ya. Karena cek itu biasanya bagus, kuat gitu ya. Apakah memang dia cek beneran atau enggak? Atau misalkan kalau pusing-pusing ingin yakin betul, telepon banknya. Betulkah ada cek dengan nilai nominal segini gitu ya? Atau telepon yang tanda tangan ceknya itu. Benarkah ada ini gitu? Jadi pastikan semuanya. Nah, tetapi untuk fitur keamanannya sendiri tentang bagaimana cetakan mikro, watermark atau tanda air, tahan kerusakan, itu biasanya pihak bank yang mengerjakan, bukan urusan kita. Jadi kita bahkan para pengguna cek tidak boleh menambahkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan cek itu. Misalkan kita kasih watermark gitu ya, kasih stempel apa yang nggak ada hubungannya, nggak boleh. Jadi kita hanya boleh memberikan fitur keamanan kalau kita memang lembaga yang mengeluarkan cek itu. Nah, yang keempat, kejahatan atau penipuan dalam internal perusahaan bisa dengan cara menetapkan batas maksimum proses penulisan atau membutuhkan berapa banyak tanda tangan gitu ya. Jadi begini, misalkan si A atau cek A itu hanya boleh ditandatangan maksimum 50 juta misalkan. Lebih dari 50 juta harus ada tanda tangan yang beda. Atau bahkan begini, pada cek itu yang tanda tangan 2 orang. Biasanya kalau di kantor pemerintah 2 orang. 1 kepala kantor, 1 bendaharanya atau manajer kasnya. Jadi manajer kas dengan kepala kantor itu tanda tangan berdua. Baru kemudian distempel lagi. Yang megang stempelnya orang yang beda lagi. Nah, itu kan untuk menghindari kejahatan atau penipuan penyalahgunaan pada cek. Nah, atau kalau misalkan ingin lebih aman, gunakan layanan positif ini, pembayaran positif. Jadi berikan pada lembaga untuk mengatur mengecek ini. Nah, yang terakhir adalah yang sedang tren ini. Yang sekarang sedang tren digunakan itu penggunaan metode pembayaran elektronik. Selain lebih cepat gitu ya, lebih cepat aksesnya, proses transfernya lebih cepat, uang yang diterima, floatnya juga lebih rendah. Karena setiap uang yang masuk itu bisa langsung kita gunakan. Jadi transaksinya lebih cepat. Walaupun tentu saja kejahatan itu selalu ada. Pasti ada cara lah orang untuk melakukan kejahatan. Nah, saudara sekalian, itulah manajemen hutang atau manajemen hutang jangka pendek yang kita pelajari hari ini. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Kalau tidak ada berarti saya yang nanya Farhan ke kamu. Farhan. Apa bedanya ketersediaan float dengan clearing float? Apa bedanya float ketersediaan dengan clearing? Kalau yang ketersediaan float itu belum adanya dari yang pihak penerima kalau nggak salah, Pak. Kalau yang clearing itu yang dari bank yang bersangkutan. Benar nggak? Setangkap saya juga begitu, Pak, benar. Oke. Vidya, benar nggak? Iya Pak, benar. Salah. Jadi yang dimaksud dengan ketersediaan itu kan dua-duanya masalah ketersediaan. Jadi baik float ketersediaan ataupun float clearing, dua-duanya masalah ketersediaan. Yang membedakan adalah yang ketersediaan yang pertama itu adalah orang yang nulis, yang tanda tangan, yang membuat cek itu sebetulnya tidak tersedia uangnya. Jadi bukan yang nerima, kalau yang nerima mah uangnya pasti ada lah, kan nerima uang. Nah ini yang memberi uang, jadi yang memberi uang, yang mengirimkan uang, yang menuliskan cek, itu ternyata belum ada uangnya, jadi tidak tersedia uangnya.
Nah, yang kedua adalah bank. Banknya tidak tersedia uangnya. Jadi bank yang katanya banyak uang itu juga bisa uangnya nggak ada. Ya karena terlalu besar misalkan, karena banknya terlalu kecil, banknya di pelosok dan seterusnya. Jadi sama-sama masalah ketersediaan, tapi yang satu kalau clearing itu ketersediaan uang di bank, kalau yang ketersediaan float itu ketersediaan uang pada orang yang menerbitkan atau yang membuat, yang menulis ceknya. Nah sekarang saya ingin coba sebutkan satu saja apa tindakan kita, strategi kita, kebijakan yang harus kita ambil untuk menghindari kejahatan atau penipuan di dalam transfer dan pembayaran menggunakan cek. Aisyah, sebut satu aja. Aisyah? Itu Pak, memisahkan tugas penerbitan ceknya. Jadi antara siapa dengan siapa? Gimana Pak? Antara siapa dengan siapa? Tugas apa? Tugas mungkin yang persetujuan, terus nanti yang tanda tangan itu beda Pak. Nah, oke. Alivia, sebutin satu. Alivia? Ya Pak, ini Pak, menetapkan batas maksimum. Batas apa? Batas rupiah maksimum. Gimana tuh maksudnya batas maksimum itu? Gimana ya Pak? Ya, gimana? Saya yang nanya gimana? Gimana? Jadi banyak tanda tangan pada cek atau membutuhkan banyak tanda tangan pada cek. Sylvia, coba selesaikan kalimat dari Alivia tadi, Sylvia. Tadi menetapkan batas rupiah maksimum. Maksudnya gimana? Maksudnya saya ulang ya, maksudnya begini. Jadi orang dengan jabatan tertentu hanya diizinkan untuk menandatangan cek pada batasan rupiah tertentu. Misalkan jabatan manajer kas hanya boleh menerbitkan cek sebatas di bawah 25 juta. Kepala bagian hanya sebatas paling tinggi 250 juta. Di atas itu misalkan harus direktur keuangan. Itu artinya batasan. Nah, yang kedua, itu juga bisa juga pembatasannya dengan cara yang dalam satu cek yang tanda tangan nggak satu orang. Jadi cek itu bisa ditandatangan satu orang, tetapi ada beberapa perusahaan yang harus tanda tangannya 2 orang, berapa orang gitu ya, agar cek itu bisa dicairkan. Itu untuk membatasi penipuan atau kejahatan di dalam penulisan cek. Nada, sebutin yang lain ada lagi nggak? Nada. Nada? Iya Pak. Apa yang bisa kita lakukan? Mengurangi kejahatan. Ini Pak, kayak mengecek apakah di sana itu ada kebijakan dan prosedur dalam prosedur tertulis untuk menulis dan mencairkan cek itu. Oke, jadi untuk menghindari kejahatan atau penipuan cek di perusahaan kita, pastikan kita punya SOP, punya kebijakan, punya peraturan tentang bagaimana cara menulis cek dan mencairkan cek. Baik, saudara sekalian, terima kasih atas perhatian pada hari ini. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan terakhir minggu depan. Kiva, halo. Sesuai dengan perkiraan saya, lihat sekarang yang ada di hadir di kelas itu hanya 15 orang. Jadi betul sangkaan saya selama ini bahwa Anda hadir itu cuma di awal-awal, kemudian di akhir-akhir tiba-tiba nggak ada. Nah, orang-orang yang model ini nanti sama Kiva tolong dicatat ya. Siapa yang sering terlambat, siapa yang masuknya cuma di awal terus tiba-tiba ngilang gitu ya. Siapa yang ketika ditanya misalkan ditanya kameranya nggak jalan,
mic-nya nggak jalan, berarti kan ada kemungkinan dia memang nggak jalan gitu ya. Orangnya lagi di mana, kuliahnya nggak ikut itu. Itu sangat berbahaya. Nanti jangan lupa ya dibuat catatan, bisa kita. Kenapa nggak kedengeran? Ya, dibuat catatannya yang baik ya. Jadi catatannya utama itu kan hadirkah, izinkah, atau tidak masuk. Hadir, oke, semuanya sama dalam satu Excel. Jadi rekapnya nanti untuk 14 pertemuan. Terima kasih atas bantuannya ya. Baik, terima kasih pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat, memberikan keberkahan ilmu buat Anda semua dan juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Kesehatan ya, jangan lupa jaga kesehatan. Iya, Pak. Iya, Siap. Pak.